Shalom, selamat siang saudara yang kekasih. Pada siang hari ini saya akan berbicara tentang dosa. Ya, saudara yang kekasih, semua manusia yang namanya manusia, kalau mati pasti ingin masuk surga. Tidak ada satu orang pun yang tidak mau masuk surga. Semua pasti masuk surga. Yang jadi masalahnya begini, saudara yang kekasih. Persyaratan untuk kita bisa masuk surga itu harus tidak ada dosa. Inilah persyaratan orang yang bisa masuk surga, yaitu tidak ada dosa. Sedangkan di dalam Roma 3 ayat yang ke-10 dan 23 di situ dikatakan semua umat manusia yang nama manusia itu sudah berbuat dosa. Itu permasalahannya. Saudara yang kekasih, kalau saudara pelajarin firman Tuhan, semua manusia pasti ingin masuk surga. Malaikat pun atau iblis pun mau masuk surga, tetapi iblis tidak bisa masuk surga. Itu permasalahannya. Saudara, kita diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bisa masuk surga setelah kita mati. Inilah kesempatan kita. Kita berjuang bagaimana caranya kita bisa masuk surga setelah mati. Makanya saya ingin mengatakan, pada siang hari ini saya akan berbicara tentang dosa. Bagaimana caranya supaya dosa kita bisa hilang? Nah, ada dua. Setelah saya pelajarin selama 30 tahun jadi hamba Tuhan, ada dua cara untuk menghapus dosa kita. Hanya dua cara inilah yang dapat menghapus dosa kita. Pertama, dosa kita dapat kita hapus dengan darah Yesus. Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini adalah petunjuk kita satu-satunya untuk kita bisa masuk surga. Dan di dalam firman Tuhan ini, di dalam Alkitab ini, ada firman yang mengatakan bahwa dosa manusia bisa dihapus. Ya, ada dua macam atau dua cara untuk menghapus dosa kita. Tercatat di dalam Alkitab ini. Ini adalah kabar bahagia untuk kita. Ya. Pertama, yang dapat menghapus dosa manusia adalah darah Yesus. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-9. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian, baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa dan kaum dan bahasa. Dan inilah satu-satunya firman Tuhan. Inilah satu-satunya kabar keselamatan yang ada di Injil, bahwa dosa kita bisa dihapus dengan darah anak domba. Saudara harus ketahui bahwa darah Yesus itu bisa menghapus dosa saudara. Saya ulangin lagi biar jelas, di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-9 saya bacakan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian, baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa dan kaum dan bangsa. Ini gak main-main loh saudara yang kekasih. Darah Yesus bisa membeli bangsa yang besar. Jadi harga darah Yesus itu sangat mahal. Bisa menyelamatkan satu bangsa, satu suku,
dengan darah Yesus. Inilah satu-satunya, salah satu untuk menghapus dosa kita dengan darah anak domba Allah. Yohanes 5 ayat ke-9, dengan darah mula engkau sudah membeli bangsa-bangsa, suku-suku bangsa. Kita baca lagi di dalam dalam 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah dibeli dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercela. Inilah salah satunya yang bisa menghapus dosa manusia, yaitu darah Yesus. Kamu sudah dibeli dengan harga yang mahal, bukan dengan uang, bukan dengan perak, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Yang saudara harus ketahui bahwa saudara dosanya bisa dihapus dengan darah Yesus. Kita baca lagi di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah salah satu yang bisa menghapus dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Kapan dosa kita dihapus? Pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Pada waktu kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka darah Yesus itulah yang sudah menghapus dosa kita. Dosa kita yang tadinya terlalu banyak. Setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, maka darah Yesus itulah yang menghapus dosa kita. Kita sudah baca tadi ayatnya, bahwa darah Yesus, dengan darah Yesuslah engkau bisa dihapus dosanya. Kapan saudara dihapus dosanya? Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan. Apa betul orang yang percaya Yesus dosanya dihapus sehingga ia bisa masuk ke surga setelah mati? Kalau saudara baca di dalam Lukas 23, ada satu orang yang percaya Yesus, dosanya dihapus sehingga ia bisa masuk ke Firdaus. Lukas 23 ayat 42. Saya bacakan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini firman Tuhan yang mengatakan, pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Sehingga pada waktu dia percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dosanya dihapus oleh darah Yesus. Ini rahasia besar. Sehingga pada waktu orang itu mati, dia bisa masuk ke Firdaus. Kenapa orang itu bisa masuk ke Firdaus setelah mati? Karena dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Sehingga darah Yesus menghapus dosa-dosa mereka. Mungkin waktu itu dia dosanya sangat banyak sehingga dia dihukum mati disalib. Tetapi ada satu orang yang bisa menghapus dosa kita. Sehingga pada waktu kita mati, kita bisa masuk surga. Bagaimana orang yang kalau nggak percaya Yesus? Apakah dia dosanya dihapus? Tidak. Orang yang tidak percaya Yesus, dosanya ditanggung sendiri. Yesus tidak akan menanggung dosa orang yang tidak percaya sama dia.
Inilah kehebatan orang Kristen. Inilah kebahagiaan orang Kristen. Bahwa dosanya bisa dihapus oleh darah Yesus. Berbahagialah orang yang menjadi orang Kristen. Berbahagialah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Karena dosa dia sudah dihapus di kayu salib. Dengan darahmu engkau sudah membeli. Kalau saudara baca lagi di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Saya bacakan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Inilah kehebatan darah Yesus. Bisa membeli orang yang berdosa masuk surga. Tidak ada orang yang bisa menebus dosa kita. Malaikat pun tidak bisa menebus dosa kita. Satu-satunya yang dapat bisa menebus dosa kita, yang bisa menghapus dosa kita, hanya Yesus. Yang jadi masalah, sudahkah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan? Sudahkah saudara dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Kalau saudara sudah memenuhi dua persyaratan itu, percaya Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis, maka darah itu yang akan menghapus dosa saudara. Jadi berbahagialah orang yang menjadi orang Kristen. Saudara yang kekasih, kalau saudara ingin masuk surga, dosa saudara harus dihapus. Yang jadi masalah, siapa yang bisa menghapus dosa saudara? Hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa saudara. Jadi kalau ingin saya katakan, orang yang di luar Tuhan Yesus, orang yang di luar Kristen, dia nggak bisa masuk surga. Karena dosanya, siapa yang mau nebus dia? Siapa yang bisa menghapus dosa dia kalau dia nggak percaya Yesus sebagai Juru Selamat? Ini firman Tuhan. Ini Alkitab. Ini Injil yang mengatakan, barang siapa yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis dalam nama Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus, maka dosanya dihapus. Amin. Kenapa saya menjadi orang Kristen? Karena saya tahu di dalam orang Kristen itu ada keselamatan. Di dalam orang Kristen itu ada darah Yesus. Sehingga darah itu yang bisa membawa saya mati masuk surga. Bukan karena saya baik. Kebaikan kita nggak bisa menghapus dosa kita. Nggak bisa. Sebaik apapun saudara, sebaik apapun saya, tidak akan dapat menghapus dosa kita, dosa saya. Saya berbuat baik sama orang pun saya nggak bisa menghapus dosa saya. Satu yang jalan yang bisa menghapus dosa saya, yaitu darah Yesus. Jadi darah Yesus itu sangat sakti, bisa menebus bangsa-bangsa, bisa menghapus dosa manusia. Inilah satu-satu jalan untuk masuk surga. Dengan cara percaya Yesus dan dibaptis. Dosamu dihapus, lalu mati masuk surga. Ada ayat. Lukas 23 ayat 43. Pada waktu Yesus di kayu salib, ada satu orang yang mati percaya Yesus. Dosanya dihapus sehingga dia bisa masuk ke Firdaus. Jadi kalau saudara nggak percaya Yesus, kasihan. Mati nggak masuk surga. Inilah salah satu yang bisa menghapus dosa kita. Setelah kita percaya Yesus, dosa kita dihapus. Kalau kita belum mati, maka keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita pegang. Kalau kita belum mati nih, kita percaya Yesus, dosa kita sudah dihapus, kita belum mati, maka keselamatan itu ada di tangan kita, bukan di tangan Tuhan lagi. Ini yang saya ingin ceritakan. Pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kita sudah diberikan keselamatan dengan cara
dihapus dosanya. Pada waktu kita sudah menjadi orang Kristen, kita masih melakukan dosa. Maka dosa itu yang nanggung bukan Tuhan lagi, kita sendiri. Ini rahasia besar yang banyak orang Kristen yang tidak tahu. Tuhan menghapus dosa kita itu hanya sekali. Ya, saya ingin katakan sekali lagi. Tuhan mati sekali untuk saudara. Enggak 2 kali, enggak 3 kali, enggak 4 kali. Tuhan mati sekali untuk menebus dosa saudara. Dosa saya. Setelah dosanya saya sudah dihapus sama Yesus. Kalau saya berbuat dosa lagi, Tuhan tidak akan menghapus dosa kita lagi. Ini yang ingin saya kupas. Bagaimana caranya orang Kristen yang masih berbuat dosa? Apakah dia mati masuk surga? Enggak. Orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah dihapus dosanya, kalau dia melakukan dosa lagi, maka dosa yang dia jalankan itu dia tanggung sendiri. Tuhan tidak menghapus dosa yang kedua kali, tidak. Tuhan Yesus menghapus dosamu hanya sekali pada waktu saudara percaya Yesus dan dibaptis. Setelah itu kalau saudara masih melakukan dosa, maka dosa itu saudara tanggung sendiri. Tuhan tidak menghapus dosa 2 kali, hanya sekali. Nah, bagaimana caranya supaya kita yang orang Kristen ini yang masih melakukan dosa bisa masuk surga? Karena saya tahu bahwa orang Kristen yang masih melakukan dosa, orang Kristen yang tadinya dosanya sudah dihapus sama Tuhan, tetapi dia melakukan dosa lagi, dia nggak bisa masuk surga. Nah, bagaimana caranya mereka bisa masuk surga? Apakah ada orang Kristen yang berbuat dosa, dosanya bisa dihapus lagi? Ada. Makanya saya tadi ngomong, ada 2 cara untuk menghapus dosa. Pertama, dengan darah Yesus di kayu salib. Yang kedua, yang bisa menghapus dosa kita adalah kita sendiri. Apakah ada orang yang bisa menghapus dosanya sendiri? Bisa. Dengan cara apa? Bertobat. Di dalam firman Tuhan, ada orang Kristen yang berbuat dosa. Dia mati, nggak masuk surga. Matius 7 ayat 22, 23, di situ dikatakan, pada waktu orang ini mati, Tuhan mengatakan, orang itu mati, mau masuk surga ditolak sama Tuhan. Tuhan, Matius 7 ayat 22, 23 ya, di situ dikatakan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itu Tuhan mengatakan, nyala kamu dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini orang Kristen yang tadinya dosanya sudah dihapus, dia berbuat dosa lagi, sehingga pada waktu dia mati gak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia gak ngerti firman Tuhan yang sebenarnya. Jadi orang Kristen yang masih melakukan dosa, kalau dia mati gak bisa masuk surga. Ayatnya ada, Matius 7, 22, 23. Bagaimana orang Kristen yang berbuat dosa bisa masuk surga? Bisa. Dengan cara bertobat. Orang Kristen yang melakukan dosa, kalau dia bertobat, maka dosanya dihapus sama Tuhan. Apakah ada orang yang sudah dosanya dihapus, dia berbuat dosa, dosanya bisa dihapus lagi? Ada. Contohnya Daud. Daud itu siapa? Nabi Daud. Daud berbuat dosa. Kalau saudara baca di dalam 2 Samuel, ini adalah contoh orang yang kalau zaman sekarang itu orang Kristen yang masih berbuat dosa, tapi dosanya bisa dihapus dengan cara bertobat. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Saya ringkas saja ya.
2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa terhadap Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Jelas. Daud sudah berbuat dosa dengan cara menikahkan berselingkuhlah kasar ngomongnya sama prajurit, istri prajuritnya. Di situ siapa namanya, si prajurit, dia punya istri, dikawinkan, Daud menikahkan atau berzina sama istri prajuritnya, sehingga di mata Tuhan itu dosa. Setelah Daud merasa bersalah di hadapan Tuhan, dia bertobat sama Tuhan, sehingga dia tidak binasa. Dia dikatakan di sana, dikatakan Tuhan menjauhkan dosa Daud. Inilah salah satunya caranya untuk menghapus dosa kita. Saya ingin katakan sekali lagi bahwa ada 2 cara untuk menghapus dosa kita. Satu dengan darah Yesus. Dan darah Yesus hanya menghapus sekali. Pada waktu kita percaya Yesus dan dibaptis, darah Yesus menghapus dosa kita. Hanya sekali. Yesus mati sekali. Berarti dia menghapus dosa kita hanya sekali pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Tetapi pada waktu kita berlakukan dosa lagi, satu-satu cara untuk menghapus dosa kita dengan cara kita bertobat. Sekalipun saudara orang Kristen, kalau saudara masih melakukan dosa, saudara nggak bisa masuk surga kalau mati. Nah, satu-satu caranya yaitu harus bertobat. Contohnya Daud. Contoh lagi Petrus. Pada waktu Yesus mau disalib, Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. 3 kali loh dia menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Tetapi pada waktu ayam berkokok, Petrus menyesal. Inilah bukti bahwa dosa Petrus dihapus dengan pertobatannya. Kalau saudara baca di dalam Matius 27, Matius 27 ayat yang ke-50, Matius 26, maaf saudara, Matius 26 ayat yang 75, di situ dikatakan, "Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya." Ini adalah contoh orang Kristen yang dosanya dihapus dengan cara bertobat. Jadi saya ingin katakan kepada saudara yang kekasih, ada 2 jenis cara untuk kita bisa dihapus dosanya. Pertama dengan darah Yesus. Kedua dengan kita bertobat. Yang jadi masalahnya begini saudara yang kekasih. Banyak orang Kristen yang nggak mau bertobat. Sekalipun dia sudah berbuat dosa, dia nggak mau bertobat. Sehingga Tuhan mengatakan pada waktu dia mati, mau masuk surga, "Aku tidak kenal engkau. Nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan." Ini permasalahan besar. Banyak orang Kristen merasa kalau hanya percaya Yesus bisa masuk surga. Ya kalau langsung mati ya masuk surga, saudara yang kekasih. Kalau saudara hari ini percaya Yesus, hari ini saudara mati, saudara langsung masuk surga. Yang jadi masalah hari ini saudara percaya Yesus, saudara belum mati, saudara melakukan dosa lagi. Sehingga apa? Dosa yang saudara berbuat kembali itu tanggung jawab saudara. Sehingga bagaimana caranya supaya kita dosanya dihapus kembali? Dengan cara kita bertobat. Jadi orang Kristen kalau masih
melakukan dosa, kalau nggak bertobat, dia nggak masuk surga. Sekalipun hamba Tuhan, kalau dia berbuat dosa, tidak mau bertobat, dia mati, dia tidak layak masuk surga. Ini rahasia besar. Dosa hanya bisa dihapus dengan darah Yesus dan dengan pertobatan kita. Ya, saudara yang kekasih. Saudara orang Kristen, kalau saudara masih melakukan dosa, saudara harus bertobat dulu, baru bisa masuk surga. Ini banyak yang nggak tahu. Mereka merasa sudah menjadi orang Kristen, kalau sudah percaya Yesus nggak perlu bertobat lagi. Sehingga pada waktu dia mati, dia nggak layak masuk surga. Karena nggak ngerti apa isi Alkitab ini. Di dalam isi Alkitab ini ada dua cara untuk menghapus dosa. Darah Yesus dan pertobatan kita. Jadi orang Kristen perlu nggak bertobat? Perlu. Kalau saya berbuat bohong, berbohong, atau saya berzina, nah untuk bisa menghapus dosa saya kembali, saya harus bertobat. Bukan dari Yesus lagi yang menghapus dosa saya. Pertobatan saya lah yang bisa menghapus dosa saya. Karena Tuhan sudah menghapus dosa saya pada waktu saya dibaptis. Pada waktu saya percaya Yesus, Yesus sudah menghapus dosa saya. Kalau saya melakukan dosa lagi, Tuhan nggak menghapus dosa kita lagi. Yang bisa menghapus dosa kita, ya kita sendiri dengan cara kita bertobat. Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Setelah dia sadar, dia menyesal, dia bertobat, baru dia bisa masuk surga. Jadi orang Kristen yang masih melakukan dosa, sekalipun hamba Tuhan, kalau masih berbuat dosa, dia harus bertobat. Dengan cara dia bertobatlah dia bisa dosanya dihapus. Bertobat itu jadi masalah, saudara. Bertobat sama berbuat baik itu beda. Kalau bertobat itu artinya berhenti berbuat dosa. Kalau berbuat baik itu artinya menolong orang. Tidak ya, saudara yang kekasih. Kalau berbuat baik, semua agama mengajarkan berbuat baik. Mau Islam kayak, mau Kristen kayak, mau Buddha kayak, mau nggak punya agama pun ada yang berbuat baik. Tapi perbuatan baik itu tidak bisa menghapus dosa kita. Yang bisa menghapus dosa kita adalah pertobatan kita. Itu yang jadi masalah. Bertobat dalam bahasa Ibrani-nya itu metanoia. Artinya perubahan pikiran. Atau dikatakan tidak melakukan dosa lagi. Ciri-ciri orang yang bertobat, dia tidak melakukan dosa lagi. Dosa itu melanggar hukum Tuhan. Bahasa Ibrani-nya hamartia. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, kita baca aja di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Tentang dosa nih ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau orang Kristen yang melanggar firman Tuhan, hukum Tuhan, maka dia disebut orang berdosa. Sekalipun saudara orang Kristen. Sekalipun saudara percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, itu saudara sudah berbuat dosa. Dosa melanggar hukum Tuhan. Jadi orang Kristen tuh hidup tuh nggak sembarangan. Harus ngikuti aturan Tuhan. Orang Kristen itu waktu masih hidup di dunia, itu harus mengikuti hukum-hukum Tuhan. Kalau saudara, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara melanggar hukum Tuhan, maka saudara dikatakan berbuat dosa. Nah, gimana caranya bisa menghapus dosa? Dengan cara kita bertobat. Nah, yang jadi masalah begini, saudara yang kasih. Banyak orang Kristen nggak bisa bertobat. Saya ngomong apa adanya. Hamba-hamba Tuhan.
itu banyak yang berbuat dosa. Saya hamba Tuhan 30 tahun, jadi saya tahu. Hamba Tuhan itu atau orang-orang Kristen itu masih melakukan dosa. Nggak usah, bukan rahasia umum lagi. Semua manusia yang jadi orang Kristen itu masih banyak yang berbuat dosa. Tetapi mereka tidak mengerti bagaimana caranya menghapus dosanya. Mereka merasa kalau Tuhan darah Yesus bisa menghapus dosa mereka sangka Yesus ngapusin dosa lagi. Enggak. Yesus menghapus dosa saudara hanya cukup sekali pada waktu saudara percaya Yesus. Kalau saudara berbuat dosa lagi, maka saudara yang menanggung dosa itu. Tuhan nggak nanggung dosa saudara lagi setelah saudara sudah dihapus. Yang menanggung dosa saudara adalah dosa saudara sendiri. Nah, gimana caranya supaya dosanya kita dihapus? Dengan cara kita bertobat. Yang jadi masalahnya nggak mau bertobat. Bohong terus. Kalau saudara lihat YouTube saya, banyak hamba Tuhan korbannya banyak yang bohong terus. Kenapa bisa gitu? Ya karena mereka mengandalkan darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus menyucikan kita hanya sekali pada waktu kita percaya Yesus. Setelah itu, ya saudara jaga kesucian itulah. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, maka saudara harus bertobat. Bertobat itu artinya berhenti berbuat dosa. Dosa itu artinya melanggar hukum Tuhan. Jadi kalau saudara ingin dosa saudara dihapus kembali sama Tuhan, maka saudara harus mengerti firman Tuhan. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan, dia nggak bisa bertobat, sehingga dosanya nggak bisa dihapus. Saudara perhatikan orang-orang Kristen di akhir zaman, hamba-hamba Tuhan yang di akhir zaman, mereka nggak bisa bertobat. Kenapa? Karena nggak ngerti firman Tuhan. Ngomongnya aja besar di mimbar, tapi nggak ngerti bahwa kalau nggak bertobat nggak bisa masuk surga. Bertobat satu-satunya jalan untuk menghapus dosa kita. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara nggak bisa bertobat. Ada pertobatannya salah loh, saudara yang kekasih. Saya baca di dalam Matius 23. Ada pertobatan yang salah. Matius 23 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga dan di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, hai orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedangkan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah hai kamu orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripadamu sendiri. Inilah pertobatan yang salah. Hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya salah, itu tidak menghasilkan pertobatan yang salah. Di sini dikatakan setelah mereka menobatkan orang, tetapi mereka itu bukan masuk ke surga loh. Coba baca di dalam Matius 23 ayat yang ke berapa nih? Ayat yang ke-15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Bayangin saudara yang kekasih, hamba Tuhan menobatkan orang setelah orang itu bertobat, tetapi orang itu nggak masuk surga, masuk neraka. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Yesus yang punya surga yang mengatakan. Celakalah orang yang berkhotbah mengarungi lautan
Dulu nggak ada pesawat ya saudara ya mungkin ya. Makanya disebut mengarungi lautan. Zaman Yesus kan nggak ada pesawat. Mungkin. Jadi celakalah kamu orang yang menginjil, mengarungi lautan, lewati daratan untuk menobatkan orang. Tetapi setelah dia bertobat, dia nggak masuk surga, masuk neraka. Ini yang jadi masalah. Banyak hamba Tuhan korbannya salah, sehingga jemaatnya bertobat nggak masuk surga. Ini masalah besar saudara yang kekasih. Sepele ya, tapi dampaknya masuk neraka. Menobatkan orang loh, tapi setelah bertobat nggak masuk surga. Ini firman Tuhan loh saudara yang kekasih. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ngerti firman Tuhan. Hamba Tuhan yang nggak ngerti firman Tuhan, jemaatnya nggak ngerti firman Tuhan. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Tuhan itu firman. Yohanes 1 ayat pertama, di situ dikatakan firman ini Tuhan. Jadi kalau saudara saudara magang Alkitab, kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, pasti ada yang salah. Saya kembali lagi ke awal. Siapa sih yang nggak mau masuk surga setelah mati? Setan pun mau masuk surga, tapi dia nggak bisa. Ya, kalau saudara ingin masuk surga, saudara harus mengerti Alkitab. Satu-satu jalan untuk bisa masuk surga harus hilang dosa kita. Ada dua macam ya tadi ya kita bahas. Dosa kita bisa dihapus dengan darah Yesus dan dengan pertobatan kita. Baru dosa kita bisa dihapus. Jadi jangan muntang-muntang saudara orang Kristen, dosanya sudah dihapus dengan darah Yesus. Saudara seenaknya berbuat dosa, saudara gagal masuk surga. Ini yang diajarin banyak hamba-hamba Tuhan. Benar, Tuhan menghapus dosa saudara. Benar, nggak salah. Yesus menghapus dosa saudara, nggak salah. Tetapi pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, itu dosa saudara dihapus sama Tuhan. Selanjutnya gimana? Apakah Tuhan mau menghapus dosa saudara kembali kalau saudara berbuat dosa? Enggak. Tuhan hanya cukup sekali menghapus dosa saudara. Kalau saudara berbuat dosa lagi, saudara yang bertanggung jawab. Inilah yang namanya firman Tuhan yang murni. Kenapa banyak orang Kristen mati gagal masuk surga? Karena nggak ngerti apa isi dari Alkitab ini. Hamba Tuhannya asal nyeplak aja khotbah. Ini masalah besar. Saya jadi hamba Tuhan, prihatin di akhir zaman ini. Banyak orang-orang Kristen yang masih tukang bohong. Bisnisnya tukang bohong. Selingkuh sama istrinya atau selingkuh sama suaminya. Pendetanya maling uang perpuluhan. Gimana dia bisa bertobat kalau nggak ngerti firman Tuhan? Bagaimana dosanya bisa dihapus? Dia mengandalkan darah Yesus akan menghapus dosa kita. Benar, pada waktu saudara percaya Yesus. Setelah percaya Yesus, saudara berbuat dosa, darah Yesus nggak bisa menghapus dosa saudara kembali. Karena Yesus mati hanya sekali. Yesus menebus saudara hanya sekali pada waktu saudara percaya Yesus. Setelah saudara percaya Yesus, dosa saudara dihapus. Kalau saudara berbuat dosa lagi, tanggung sendiri dosa saudara. Tuhan tidak tanggung lagi. Tuhan sudah cukup menghapus dosa saudara. Kalau saudara berbuat dosa lagi, satu-satu jalan untuk menghapus dosa saudara dengan cara saudara harus bertobat. Yang jadi masalah ini banyak orang yang bertobatnya dengan cara yang salah. Hamba Tuhan yang nggak ngerti firman Tuhan khotbah, sehingga jemaatnya nggak bisa bertobat dengan benar. Mereka bertobat dengan cara berbuat baik, bantu gereja. Saya berdosa nih, saya selingkuh nih. Atau saya maling, saya berbohong. Saya orang Kristen nih. Nah, gimana caranya supaya kita bisa dosanya dihapus? Bantu gereja.
Doa. Doa nggak bisa menghapus dosa saudara. Doa puasa nggak bisa menghapus dosa saudara. Nggak bisa. Saudara berbuat baik pun nggak bisa menghapus dosa saudara. Cara satu-satunya bisa menghapus dosa saudara adalah dengan cara kita bertobat. Yang jadi masalah bagaimana caranya kita bertobat. Banyak hamba Tuhan yang nggak ngerti. Taunya khotbah aja. Sedangkan Tuhan mengatakan orang yang bertobat adalah orang yang berhenti berbuat dosa. Dosa itu artinya melanggar hukum Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang nggak mengerti hukum Tuhan, gimana jemaatnya bisa bertobat dengan benar? Sehingga apa yang dikhotbahkan masuk sini, keluar sini. Sehingga pada waktu orang Kristen mati, Tuhan mengatakan, engkau tidak layak. Tuhan, aku kan sudah bertobat. Bertobat yang model gimana? Kata Tuhan. Lu gak ngerti firman Tuhan, gimana lu bisa bertobat? Orang yang gak ngerti firman Tuhan, dia gak bisa bertobat dengan benar. Matius 23 ayat 15. Kamu menobatkan orang, tapi kamu jadikan orang itu penghuni neraka. Kenapa bisa begitu? Pendetanya gak ngerti firman Tuhan. Nobatkan orang Kristen. Nobatkan jemaatnya. Sehingga pada waktu dia mati, dia bukan masuk surga, masuk neraka dua-duanya. Pendetanya masuk neraka, jemaatnya masuk neraka. Kenapa bisa begitu? Khotbahnya salah. Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Sudah terlalu banyak di akhir zaman ini hamba-hamba Tuhan khotbah asal aja. Yang penting ada nama Yesus. Ini masalah besar. Saya prihatin di akhir zaman ini. Hamba-hamba Tuhan khotbahnya bukan untuk menyelamatkan umat Tuhan, tapi untuk cari duit, cari muka, cari panggung. Padahal Tuhan mengatakan, kalau saudara tidak mengerti apa isi dari Alkitab, maka saudara nggak bisa bertobat. Tugas seorang hamba Tuhan itu ngajarin orang supaya masuk surga, itu aja. Bagaimana kita bisa mengajari orang bisa masuk surga kalau firman Tuhan aja kita nggak ngerti? Kita taunya hanya percaya Yesus saja masuk surga. Mujizat masih ada. Apalagi penuh Roh Kudus, karunia. Aduh. Sudah terlalu banyak orang-orang Kristen yang nggak ngerti firman Tuhan. Saya ulang kembali lagi, ya, biar lebih jelas. Ya, ini penting. Siapa yang nggak mau masuk surga kalau mati? Mau. Semua orang mau masuk surga setelah mati. Setan pun ingin masuk surga, tapi dia nggak bisa. Nah, kalau saudara diberikan kesempatan untuk masuk surga, saudara mau nggak? Kalau nggak mau, bodoh benar. Saya diberikan kesempatan untuk masuk surga setelah mati. Saya ambil. Gimana caranya kita bisa masuk surga? Dengan cara kita dosanya dihapus. Nah, gimana dosa kita bisa dihapus? Hanya dua cara. Darah Yesus menghapus dosa kita. Wahyu 5 ayat 9. Dengan darah mula engkau membeli bangsa-bangsa. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dengan darah yang mahal, darah Kristus bisa menghapus dosa kita. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Jadi darah Yesus menghapus saya pada waktu saya dibaptis. Setelah dosa saya dihapus dengan darah Yesus, maka kalau saya berbuat dosa lagi, darah Yesus tidak bisa menghapus dosa saya lagi. Gimana caranya kalau saya masih berbuat dosa? Satu-satu jalan untuk dosa saya bisa dihapus, saya harus bertobat. Daud bertobat sehingga dosanya dihapus kembali. Nah, yang jadi masalah bagaimana saya bisa bertobat kalau kita nggak ngerti Alkitab? Ini masalahnya.
Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara nggak bisa bertobat dengan benar. Nggak bisa. Ada sih bertobat, tapi bertobatnya salah. Sehingga pada waktu dia mati, dia bukan masuk surga, masuk neraka. Kenapa dia bertobat nggak bisa masuk surga? Kenapa dia bertobat bukan masuk surga, masuk neraka? Karena hamba Tuhan yang ngajarnya salah. Saya kadang-kadang bingung, saudara yang kekasih. Nggak sekolah Alkitab jadi pendeta. Sehingga apa? Salah khotbahnya. Yang penting ada mujizat dari Tuhan. Yang penting bahasa roh. Yang penting ada bahasa pinter kupas firman Tuhan. Padahal dia nggak ngerti. Tentang perpuluhan dia nggak ngerti dengan benar. Saya jujur aja nih. Sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, di YouTube ini jelas-jelas ngomong. Banyak hamba Tuhan menyalahgunakan uang perpuluhan. Apa adanya nih. Ini yang membuat orang Kristen nggak bisa bertobat. Ini membuat jemaat nggak bisa bertobat dengan benar. Karena pendetanya maling uang perpuluhan. Saya ngomong apa adanya. Menyalahgunakan uang perpuluhan untuk memperkaya diri. Itu sama kayak Yudas. Saya ngerti tentang uang perpuluhan. Tapi saya jarang khotbah di gereja. Sehingga saya ingin menerangkannya susah. Kalau hamba Tuhannya sudah maling uang perpuluhan, gimana jemaatnya bisa bertobat dengan benar? Tentang uang perpuluhan nggak ngerti. Tentang bahasa roh nggak ngerti. Tentang orang dipenuhkan Roh Kudus atau dipenuhkan roh iblis nggak ngerti juga. Tentang pertobatan nggak ngerti. Yang penting percaya Yesus, berbuat baik, masuk surga. No. Harus ngerti Alkitab. Saya sekolah Alkitab. Saya ngerti firman Tuhan. Makanya saya berani mengatakan seperti ini. Kalau saya nggak sekolah Alkitab, saya nggak berani khotbah seperti ini. Saya nggak berani. Karena saya ngerti firman Tuhan, saya khotbahlah ini. Supaya saudara ngerti juga. Tentang iman, nggak ngerti. Masalah iman dikupas cuma sedikit, nggak dalam. Saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan, tugas saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa saudara diberikan kesempatan untuk masuk surga setelah mati. Inilah cara kita untuk bisa masuk surga. Dosanya harus dihapus. Dengan cara dua tadi itu. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungi saya. Saya tidak akan mencari keuntungan dari saudara. Karena saya sudah punya surga. Ya, saya sudah punya surga. Saya sudah ngerti firman Tuhan. Saya jalankan. Clear. Sudah. Jadi untuk masuk surga itu harus bertobat. Siapa orang Kristen yang gak pernah berbuat dosa? Saya pernah berbuat dosa sekalipun saya hamba Tuhan. Tetapi saya ngerti, oh ternyata saya salah. Bertobat, selesai. Jangan berbuat dosa lagi. Udah. Saudara yang kekasih, kalau saudara umur 50 tahun, udah detik-detik terakhir saudara game over. Ya. Inilah firman Tuhan pada siang hari ini. Saya tidak akan perpanjang lagi. Suatu saat saya akan khotbah lagi di YouTube ini. Kiranya YouTube ini menjadi berkat bagi saudara. Kalau saudara ada yang gak sepaham, biarlah waktu yang membuktikan. Kalau saudara kurang ngerti, hubungi saya. Saya yang jelasin. Tentang bertobat ada dua macam. Atau ada dua cara untuk menghapus dosa kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini Engkau sudah memberikan kami pengertian firman Tuhan tentang dosa yang dapat dihapus oleh kami sendiri. Kiranya firman Tuhan di YouTube ini bermanfaat bagi orang banyak. Yang nggak ngerti bisa ngerti. Supaya kami bisa masuk surga setelah kita mati. Inilah
cita-cita kami semua sebagai orang Kristen. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.